Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel sejarah kebudayaan Islam kelas 7 di semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu Daulah Umayyah. Ini adalah hal yang sangat penting, maka dari itu silahkan kalian simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Baik, anak-anak semuanya, kalian perhatikan, ini adalah Masjid Umayyah di Damaskus, salah satu masjid peninggalan dinasti Umayyah. Kalian cermati peta konsep yang akan Pak Guru sampaikan, diawali dari pembahasan mengenai dinasti Umayyah yang meliputi sejarah berdirinya dinasti Umayyah, khalifah dinasti Umayyah, perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Ya, jadi ada 3 pokok pembahasan pada kesempatan kali ini. Kalian cermati dari awal sampai akhir. Coba kalian amati, ini adalah peta kekuasaan dinasti Umayyah. Sudah anak-anak? Baik. Selanjutnya, setelah kalian tadi mengamati peta wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, tentu dalam hati kalian bertanya-tanya ya. Salah satunya mungkin kalian bertanya, bagaimanakah proses berdirinya dinasti Umayyah ini ya? Oke, baik, nanti kita akan bahas. Nah, sejarah Daulah Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun, ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiatnya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, jika para pembunuh Utsman tidak diadili. Nah, jadi setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, maka digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada beberapa pihak yang tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib dengan alasan jika para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan tidak diadili. Akan tetapi bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib mengadili para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan bukanlah hal yang mudah karena dilakukan oleh orang banyak. Ya. Kemudian kalian perhatikan, wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan monumen perpecahan di kalangan umat Islam. Antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi setelah meninggalnya Utsman bin Affan ini, kelompok banyak yang terpecah. Di antaranya kelompok Muawiyah, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, terbagi menjadi 3 kelompok. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah konflik antara umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antar Aisyah, Zubair, Tolhah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Sabah, dengan pernyataan yang sifatnya provokatif. Ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi konflik antara Aisyah, Zubair, Tolhah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi
Thalib. Kemudian konflik selanjutnya yaitu perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Ini adalah konflik yang kedua, ya, yaitu antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menuntut agar diadilinya pembunuh Utsman bin Affan. Kemudian terjadilah peristiwa tahkim, ya, terjadi peristiwa tahkim Daumatul Jandal pada tahun 36 sampai 37 Hijriah atau 656 sampai 657 Masehi. Apa itu tahkim Daumatul Jandal? Yaitu perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi terjadi perundingan besar. Dalam perundingan itu, pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya, kedua belah pihak bersepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing. Dan selanjutnya, jabatan khalifah diserahkan pada kaum muslimin. Ya, ini adalah kesepakatan awal. Akan tetapi pada intrik, ya, ada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan, yaitu yang dilakukan secara sepihak, mengangkat Muawiyah, waktu itu adalah gubernur Syam, untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, beberapa tahun setelah tahkim, khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Sebagai penggantinya dipilih putranya yaitu Hasan bin Ali sebagai khalifah. Oke ya, jadi peristiwa tahkim ini ya ternyata ada intrik politik dari pihak Muawiyah yang tidak menyepakati kesepakatan awal. Ya, jadi secara sepihak mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Dan kemudian setelah itu, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dan digantikan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali sebagai khalifah. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Namun berkat kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan, karena tidak mampu menghadapi tekanan, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan 3 syarat, yaitu pertama, Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Baik, anak-anak semuanya, untuk selanjutnya, setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Amul Jamaah atau tahun persatuan. Ya, ini adalah penyerahan jabatan dari Hasan bin Ali ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini menandai berdirinya dinasti Umayyah. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Ini adalah sejarah singkat berdirinya dinasti Umayyah. Untuk selanjutnya kita akan bahas khalifah dinasti Umayyah.
Peristiwa penyerahan jabatan itu disebut dengan peristiwa Amul Jamaah atau tahun persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijrah atau 661 Masehi. Peristiwa tersebut mengukuhkan bahwa Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Umayyah. Kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus atau Suriah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai 750 Masehi. Selama berkuasa Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah. Siapa saja nanti kita akan sebutkan. Nah, setelah dipimpin Muawiyah, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan. Ciri-ciri sistem monarki atau kerajaan adalah, pertama, raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauan sendiri. Rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan, dan dicukupi semua kebutuhannya. Semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan. Terjadi pengangkatan putra mahkota. Ya, ini adalah ciri-ciri sistem monarki atau kerajaan. Bisa dipahami ya, anak-anak ya. Oke, kalau sudah paham, ini dia 14 khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang ke-14 Marwan bin Muhammad atau sering dikenal dengan sebutan Marwan II. Bisa dipahami, ini adalah 14 khalifah dinasti Umayyah. Nah, adapun tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah, di antaranya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ya, ini adalah khalifah yang tersohor, yang berhasil membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah. Anak-anak semuanya, sekarang kita bahas perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, perkembangan di bidang sosial, ini adalah terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah ada peraturan dan perundang-undangan negara, adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warga. Dalam bidang budaya, kalian perhatikan. Bahasa Arab berkembang luas di berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab, membuat administrasi pemerintahan dan juga pembukuan keuangan negara. Oke, ini bidang yang kedua. Dalam bidang politik dan militer, terbentuk 5 lembaga pemerintahan, yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, tata usaha negara, kehakiman, dan ketentaraan atau an-nizam al-harbi.
Ya, silakan kalian simak, kalian perhatikan, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian terbentuknya Dewan Sekretaris Negara yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintah. Dewan ini terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu sekretaris persuratan, ya, Khatib Ar-Rasail, kemudian sekretaris kepolisian Khatib Al-Jun, sekretaris kehakiman, sekretaris keuangan, dan sekretaris tentara. Baik, anak-anak, ini adalah Dewan Sekretaris Negara pada masa Daulah Umayyah. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham, kalian perhatikan. Untuk mengurusi keselamatan khalifah dibentuk juga al-hijabah atau ajudan. Semua orang yang akan menghadap khalifah harus meminta izin kepada al-hijabah. Kemudian memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Ini adalah kemajuan dalam bidang politik dan militer. Oke ya, anak-anak semuanya, demikian beberapa kemajuan dinasti Umayyah. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan amul jamaah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan peristiwa tahkim dan jelaskan? Yang ketiga, sebutkan 3 khalifah dinasti Umayyah. Yang keempat, sebutkan kemajuan dinasti Umayyah dalam bidang sosial. Dan yang kelima, sebutkan 5 lembaga pemerintah yang dibentuk pada masa dinasti Umayyah. Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan. Demikian pembahasan pada hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.